Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi dengan Jagat Horor, channel yang menyajikan kisah misteri, kisah horor, dan kisah gaib yang dikemas dalam visual gambar. Waktu sudah hampir maghrib. Kabut tipis mulai turun menyelimuti sekitar Sungai Gung. Mendung terlihat menggelayut di atas langit senja itu. Sungai besar yang mengalir mengelilingi desa itu bernama Gung, yang membelah desa Siwatu dan Paguruyung di kecamatan Sagari. Ketika musim kemarau, sungai itu sering dibuat memandikan kerbau dan sapi oleh para penduduknya. Selain itu, batu-batu yang rata disukai ibu-ibu untuk mencuci dan sembari mandi, walaupun di rumahnya sudah ada sumur atau kamar mandi. Karena airnya yang jernih dan segar, mereka bisa sambil berenang dan mencuci mata di sana. Antaranya desa Siwatu dan Paguruyung belum dibangun jembatan untuk menyambungkan kedua desa itu. Jadinya kalau mereka harus menyeberang sungai untuk melewati desa satu dan desa satunya lagi. Sore itu Paiman menantu Mbah Pono, juragan sapi di desa itu, sedang memandikan sapi-sapinya yang berjumlah 7 ekor bersama adiknya Iksan. Setelah kelima sapi selesai dimandikan, kemudian dinaikkan ke atas tanggul. Sapi itu dituntun oleh adiknya Iksan, sedangkan Paiman masih asik membersihkan sapi yang tinggal 2 dengan sikat. Iksan melihat suasananya semakin gelap, menyuruh kakaknya berhenti dan pulang saja, dan melanjutkan kerjanya besok pagi. Langit mendung banget, Kang, mau turun hujan. Besok saja dilanjutkan. Namun Paiman ingin menyelesaikan pekerjaannya karena tanggung tinggal 2 ekor, dan berkata, "Sekalian saja nanggung, Dek. Besok sapi-sapinya mau dibawa ke pasar oleh bapak. Kalau terlihat bersih pasti cepat laku." Iksan kemudian ingin pulang duluan sambil berpesan kepada kakaknya, "Kalau begitu saya tak pulang dulu ya, Kang. Hati-hati, awas kalau ada banjir dari atas ya." Kemudian melangkah pulang dengan menggiring kelima sapi itu. Seperti biasanya, sehabis dimandikan, sapi-sapinya diberikan makan. Iksan yang baru selesai memberikan makan sapi-sapinya itu kemudian melihat langit. Dan tidak lama dari itu, hujan turun dengan derasnya, seperti air bak yang ditumpahkan disertai angin. Kilat menyambar-nyambar, suasananya menakutkan sekali. Iksan yang masih di kandangnya kaget ketika melihat sapinya yang 2 yang tadi dimandikan kakaknya pulang sendiri dan segera memasukkan ke kandangnya sambil bertanya kepada sapi itu, "Lah mana tuanmu, Pi?" Namun sapi itu tidak menjawab, hanya ngemoh. Tidak lama kemudian Suminah, istrinya Paiman, datang, yang terlihat gelisah melihat suaminya yang belum pulang padahal sudah maghrib. Kemudian bertanya kepada adiknya, "Kakakmu mana, San?" Suminah menghampiri Iksan sambil gelisah. "Tadi saya ajak pulang belum mau, Mbak. Malah sapinya pulang sendiri ini," jawab Iksan. Mendengar jawabannya Iksan, Suminah langsung bingung, akhirnya menangis, takut-takut jikalau suaminya terseret banjir di sungai. Malam itu Mbah Pono dan tetangga serta warga mencari Paiman. Tidak peduli hujan yang deras dan air sungai yang meluap-luap. Iksan menuntun perjalanan mereka, air sungai yang seleher laki-laki dewasa. Mereka yang pandai berenang langsung terjun mencari Paiman di sungai itu, dari pinggir tengah, dari
hulu ke hilir. Namun Paiman tidak ditemukan juga. Tadinya memandikan sapinya di sini, Mbah. Ketika Kang Paiman tak ajak pulang tidak mau, ujarnya Iksan kepada Mbah Pono. Menantuku ini jelas keseret banjir, gumamnya Mbah Pono dengan memandang sepanjang sungai yang mengalir deras itu. Mbah Pono teringat Paiman yang rajin bekerja dan dapat dipercaya, makanya ia ambil menantu dan dinikahkan dengan Suminah anaknya yang sudah perawan tua karena kurang cantik dan tidak beruntung. Umur pernikahan mereka belum genap 5 bulan. Namun Suminah harus mengalami tragedi seperti ini. Santo yang masih basah kuyup dari berenang dari sungai berkata, "Sebaiknya kita laporkan ke kelurahan agar dicarikan bantuan dari Basarnas, Mbah, untuk melacak keberadaan Kang Paiman. Siapa tahu hanyut sampai di bawah." Mbah Pono sudah tidak bisa berpikir lagi, dia hanya diam. Akhirnya saran Santo ini disetujui oleh yang lainnya. Iksan langsung berangkat ke rumah Pak Lurah malam itu juga. Di lain tempat, Paiman merasa berjalan melewati seperti padang rumput yang luas dan tak terbatas. Akan tetapi tempat itu terasa dingin dan terang benderang. Di kanan kiri terlihat beraneka ragam bunga-bunga yang indah tertata rapi, terlihat nyaman dan betah untuk dipandang. Jalannya halus walaupun masih tanah, tidak ada kerikil dan bebatuan. Setelah berjalan cukup lama dan seberapa jauh, Paiman tidak ingat. Ia melihat ada sebuah pasar yang sangat ramai, orang-orang yang jual beli di sana. Kemudian Paiman mendekati suara itu dan menuju ke pasar itu. Setelah di sana, Paiman berkali-kali mengucek matanya, memastikan penglihatannya tidak salah. Ia melihat pedagang es di pinggir pasar itu yang sangat ramai dikerumuni pelanggan, yaitu Pak Sukeni, tetangganya yang satu RT yang sudah meninggal. Kemudian dia bertanya, "Loh Pak, kok jualan di sini?" Sukeni yang sedang dikerumuni pembeli tidak mempedulikan Paiman. Kemudian ia terus melanjutkan langkahnya menuju penjual bumbu dapur dan ikan asin. Tanpa sadar, ia sudah sampai di lapak Mbah Sarni yang berjualan kembang. Sepengetahuannya Paiman, Mbah Sarni ini juga sudah meninggal dunia. Kemudian Paiman bertanya, "Laris Mbah, kok belum pulang Mbah?" Mbah Sarni yang disapa Paiman tidak menjawab. Paiman yang kesal langsung pergi dan melanjutkan langkahnya lagi. Sampailah di lapak jual ayam. Paiman tertarik melihat ada ayam jago yang bagus. Ternyata yang jualan itu Mas Hamid, tetangganya juga, yang juga sudah meninggal. Paiman akhirnya menawar ayam itu. Niatnya sambil memelihara sapi, ia akan memelihara ayam jago itu juga. "Ini ayamnya berapa harganya Mas? Kalau boleh saya tak beli." Penjual ayam yang dipanggilnya Mas Hamid itu tidak menjawab, malah membereskan dagangannya. Akhirnya Paiman menjernihkan hatinya dan berpikir secara rasional, "Aku ini sebenarnya di mana ya? Setiap ketemu orang, padahal aku mengenalnya, kok semuanya pada diam." Paiman lagi berpikir dan merasakan apa yang terjadi. Tiba-tiba ada yang menarik tangannya oleh seseorang yang kurus dan memakai baju yang lusuh serta compang-camping, mengajaknya berlari sekencang-kencangnya. Paiman otomatis ikut berlari juga dan melihat ke belakang. Yang terlihat di belakangnya, mereka sedang dikejar orang-orang yang sangat seram dan sangat sangar. Mereka bertelanjang dada, memakai pentungan. Orang-orang yang seperti di zaman dahulu, atau seperti seorang penjaga kampung, seperti ingin menghabisi orang yang menggandengnya itu. Sesampainya di Gapuro, Paiman ini tiba-tiba didorong keluar Gapuro itu oleh pemuda kurus itu sambil berkata, pulanglah kamu, jangan sesekali menengok ke belakang,
cepat, cepat pulang. Habis itu Paiman seperti terlempar dan menjadi gelap gulita. Sedangkan di tempat lain, rumahnya Mbah Pono lagi ramai banyak tetangga dan sanak kadang yang hadir di sana. Ternyata Mbah Pono sedang melaksanakan acara tahlilan, yaitu untuk meninggalnya Paiman yang terseret banjir. Suminah sudah merelakan kepergian suaminya yang mungkin sudah segitu umurnya. Dia hanya ikhlas dan menjalankan titah dari kuasa yang hanya menjalani saja, walaupun umur pernikahan mereka belum genap 5 bulan. Ketika orang-orang lagi khusyuknya mengucapkan doa, tiba-tiba Paiman ini sudah berdiri di tengah pintu dan mengucapkan salam dengan pakaiannya yang masih basah kuyup. Assalamualaikum. Otomatis orang yang ada di dalam rumah menjawab, Waalaikumsalam. Orang-orang yang menoleh ke arah sumber suara, seketika terkejutlah mereka semua. Kuyup sambil menggigil kedinginan. Orang-orang langsung ketakutan. Suminah langsung jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Mbah Pono perempuan langsung ngompol di celana, mengira Paiman menantunya menjadi hantu gentayangan. Setelah semuanya tenang, mereka semua yakin yang pulang itu benar-benar Paiman, bukan hantu gentayangan. Kemudian Mbah Pono mengajak Paiman masuk dan disuruh berganti pakaian dan ditanya keterangan kenapa sampai 3 hari hilang tidak ada kabar, padahal sudah dicari warga dan bantuan Basarnas dari kabupaten. Paiman kemudian menceritakan semuanya apa yang telah dialaminya dari terseret banjir dan bertemu Mas Hamid, Mbah Sarni, dan Pak Sukeni, hingga terakhir didorong lelaki kurus compang-camping. Paiman kaget ketika menyadari dia berada di bawah pohon bambu kuburan Pagaruyung. Kemudian dia pulang setelah mendengar cerita dari Paiman. Dari awal sampai akhir, Mbah Pono mulai menyimpulkan, akhirnya teringat dengan pesannya sesepuh dahulu, kalau menikahkan warga Siwaduk dan Pagaruyung harus melepaskan ayam jago hitam. Ayam jago itu harus mulus, hitam semua, dan dilemparkan di tengah kali. Padahal orang tua Paiman berasal dari seberang Sungai Gung. Mbah Pono tidak melakukan melepaskan ayam sebagai syarat karena sudah mengira zaman ini sudah berubah, sudah modern. Yang penting niat baik pasti selamat. Ternyata penguasa sungai tetap minta syarat. Puji syukur kehadirat Allah, Paiman masih selamat. Mbah Pono juga berpendapat laki-laki kurus compang-camping itu yang menolong menantunya tidak lain orang yang meninggal yang tidak ada identitas diketemukan di sawah beberapa tahun yang lalu. Karena kasihan dan sudah dicari berita tidak ada yang tahu, terus dirawat dan dikuburkan di makam Pagaruyung dengan biaya semuanya Mbah Pono dengan ikhlas. Akhirnya malam itu doa diteruskan dan ditujukan kepada arwah yang menyelamatkan Paiman dengan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga Paiman bisa pulang dengan selamat. Mbah Pono juga berjanji pernikahan kembang. Iksan disuruh mencari ayam jago hitam mulus untuk dilepaskan ke Sungai Gung yang menunggu Sungai Sabrangan untuk menebus kesalahannya, karena ketika menikahkan anaknya Mbah Pono sudah meninggalkan adat leluhur. Selesai. Demikianlah kisah kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur sahabatku semuanya. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.